Oke Pak. Kita sekarang ngevlognya beda cuy. Pakai kamera sekarang cuy. Realme nggak main lah. Kita diajak sama YouTuber dari ini tunggu dulu. Ini seniornya awak aslinya. Tapi kalau dalam dunia per-YouTubean dia seniornya. Banyak muzakarah sama dia nih, Pak. Iya, oke. Kita lagi di mana nih? Tahu sendiri lah. Udah banyak yang tahu ini. Oke. Lu pakai nggak sabar deh. Masuk udah lah. Oke Pak geng. Kita langsung masuk aja. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Sekarang kita akan melihat satu persatu artefak yang ada di dalam galeri Jogo Tingkir Tranquil. Pertama kita akan memulai dari sebuah artefak yang bernama batu sijil. Batu sijil adalah batu yang diyakini berasal dari neraka, yang digunakan oleh burung ababil, kemudian dilemparkan kepada Raja Abraha dengan tentara gajah. Sebagaimana di dalam Al-Quran, wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil. Lanjut ke artefak selanjutnya. Di sini ada sebuah batu. Batu ini sekilas adalah sebuah batu marmer. Tapi hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, ternyata batu ini adalah batu fondasi Ka'bah. Sesuai dengan sejarah menyebutkan, Ka'bah pernah mengalami renovasi hampir 12 kali. Dan ini adalah sebuah batu yang diambil saat renovasi Baitullah. Batu ini diambil antara bagian fondasi antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, di sini ada dua tongkat yang begitu sangat bersejarah, sangat melegendaris. Tongkat yang di atas ini adalah tongkat yang diyakini milik Al-Imam Ghazali rahimahullah. Dia adalah seorang waliullah, memiliki banyak sekali karangan kitabnya. Di antara karangan kitabnya sangat luar biasa yang dipelajari oleh santri-santri yang di mana-mana, yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Sedangkan tongkat yang di bawah adalah tongkat yang dimiliki oleh Mbah Yai Siddiq, pendiri pertama Pondok Pesantren Al-Fatah Tempurung. Yang saat ini karena barokahnya Pondok Al-Fatah kurang lebih berjumlah 44.000 santri. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, kita lanjut kembali untuk melihat satu artefak peninggalan orang-orang soleh. Ini adalah sebuah sorban yang diyakini milik Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau seorang madzhabul arba'ah, seorang yang banyak sekali diikuti oleh umat Islam yang ada di mana-mana, khususnya yang ada di Indonesia. Barokah ilmu beliau, banyak sekali umat Islam mengikuti pendapat beliau. Inilah peninggalan daripada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan melihat jejak peninggalan para sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapakah sahabat itu? Sahabat adalah orang yang pernah berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, beriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, meninggal dunia dalam keadaan iman. Hadirin, di dalam Al-Quran sebutkan radhiyallahu anhum wa radha'an. Allah telah ridho kepada mereka, mereka pun telah ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ini adalah pedang peninggalan Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu dengan berat 5,5 kg. Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu dijuluki sebagai Saifullah, pedang Allah yang tidak terkalahkan. Ternyata di antara penyebabnya helaian rambut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam topi besi beliau. Barokah sehelai rambut baginda Nabi yang ada dalam topi besi Sayyidina Khalid bin Walid, tidak satu pertempuran yang beliau ikuti kecuali dimenangkan oleh Allah di pihak beliau. Sekalian yang dimuliakan Allah, ini adalah sebuah busur dan juga anak panah milik Sayyidina Amr bin As radhiyallahu taala. Sayyidina Amr bin As selain sahabat baginda Nabi, beliau termasuk ulamanya para sahabat, beliau juga termasuk pendekarnya para sahabat. Beliau pernah menjadi panglima perang ketika penaklukan Romawi. Semoga Allah pilih di antara keluarga kita, saudara kita, sebagaimana Allah pilih para sahabat radhiyallahu taala. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, di sini ada sebuah sorban dan juga topi besi. Sorban dan topi besi ini adalah sorban dan topi besi Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau seorang sahabat baginda Nabi. Selain sahabat baginda Nabi, beliau termasuk khulafaur rasyidin yang keempat. Beliau juga termasuk menantu baginda Nabi. Dalam satu riwayat menceritakan,
sorban ini beliau pernah pakai ketika saat perang Badar, perang antara kaum muslimin yang berjumlah 313 melawan 1000 kaum kafir. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, di sini ada sebuah pedang. Pedang ini adalah pedang yang diyakini milik Sayyidina Husain radhiyallahu taala anhu, putra Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dalam satu keterangan menyebutkan pedang ini adalah warisan ayahanda beliau. Sayyidina Ali memiliki sebuah pedang. Pedang ini diwariskan kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pun mewariskan kepada putranya dan terus diwariskan sampai saat ini kita bisa melihat pedang peninggalan Sayyidina Husain radhiyallahu taala anhu. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, di sini ada sebuah tongkat. Tongkat ini adalah tongkat yang begitu sangat luar biasa. Tongkat ini diyakini sebagai tongkat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tongkat ini bernama tongkat Al-Saja, tongkat yang dikatakan bahwasanya tongkat yang amat dicintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan memandang benda peninggalan beliau, Allah mudahkan memandang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia sampai nanti di surganya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, ini adalah sebuah bekas jejak telapak kaki baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Mawahib Al-Dunya karangan Imam Al-Qastalani rahimahullah, beliau menyebutkan di saat baginda Nabi menginjakkan telapak kakinya di atas sebuah batu, membekaslah telapak kaki baginda Nabi di atas batu tersebut. Dan ini adalah bekas telapak kaki baginda Nabi yang bagian sebelah kanan. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, ini adalah termasuk potongan kain sorban baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berwarna putih. Dalam satu riwayat menyebutkan baginda Nabi memiliki berbagai macam sorban dan berbagai macam warna. Dan ini adalah termasuk potongan kain sorban baginda Nabi yang berwarna putih. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, ini adalah sebuah miniatur Masjidil Haram beserta dengan tempat mikotnya. Dari sini kita akan sedikit banyak belajar mengenai tuntutan daripada manasik ibadah umrah. Sebelum kita ke Mekah Al-Mukarramah, maka akan transit terlebih dahulu di Masjid Zulhulaifah atau yang lebih dikenal dengan Bir Ali. Di sinilah nanti sunnah untuk disunahkan untuk mandi, kemudian memakai pakaian ihram, sholat 2 rakaat baru niat umrah. Di antara niat umrahnya labbaik Allahumma umratan ataupun juga nawaitu umrata wa haramtu biha. Dari Masjid Zulhulaifah berjarak 410 km kurang lebihnya menuju Makkah Al-Mukarramah, melanjutkan manasik yang kedua yaitu tawaf mengelilingi Ka'bah. Hadirin, kita akan mulai daripada rukun Hajar Aswad. Di sinilah kita akan memulai daripada tawaf 7 kali mengelilingi Ka'bah, kemudian disunahkan salat sunnah di belakang makam Ibrahim, minum air Zam-Zam, kemudian naik ke Bukit Safa Marwah untuk sa'i barulah tahallul. Hadirin, setelah selesai rangkaian ibadah umrah, silakan untuk umrah yang sekian kalinya untuk melihat memilih tempat mikot terdekat. Mikot terdekat di Masjidil Haram di antaranya adalah Tan'im. Tan'im dengan Masjidil Haram kurang lebih berjarak 7,5 km. Ada juga Masjid Ji'ronah dengan Masjid Hudaybiyah jaraknya 24 km. Hadirin, semoga kita semua dimudahkan oleh Allah untuk bisa berdoa langsung di hadapan Baitullah, menunaikan ibadah haji dan umrah. Di sini galeri Joko Tingkir disempurnakan dengan replika daripada makam Ibrahim. Makam Ibrahim adalah batu pijakan baginda Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah bersama putranya Nabi Allah Ismail alaihissalam. Begitu juga hadirin, di sini juga kita sempurnakan dengan berbagai macam perlengkapan Masjidil Haram ataupun Ka'bah dengan replika Hajar Aswad. Jadi katakan setiap orang akan berlomba-lomba untuk menciumnya. Yang ketika orang menciumnya dosanya akan berguguran sebagaimana anak baru terlahir dari ibunya. Dan hadirin, kita sempurnakan dengan replika pintu Ka'bah dengan pengunci Ka'bah. Dengan harapan memandang replika yang ada di galeri ini, Allah mudahkan untuk memandang yang sesungguhnya. Di sini juga terdapat replika daripada talang emas atau mizab yang digunakan untuk menampung air, jalannya air dari atas bagian Ka'bah. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, di sini juga terdapat potongan kain Ka'bah yang diyakini pernah terpasang di Baitullah di tahun 2016 yang berbunyi surat Al-Ahzab ayat 47. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira.
pernah terpasang di tahun 2016 Masehi. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, sekalian yang dimuliakan Allah, di sini ada potongan kiswah Ka'bah. Dikatakan pernah terpasang di Baitullah di tahun 2015, tepatnya 1437. Bertuliskan Alhamdulillahirabbil alamin. Sedangkan yang ini termasuk potongan kain kiswah Ka'bah yang diyakini pernah terpasang di Baitullah di tahun 2015, bertuliskan surat Al-Ikhlas. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, semoga kita semua dimudahkan oleh Allah untuk berdoa langsung di hadapan Baitullah. Amin ya rabbal alamin.